saya bercerita tentang kesuksesan seorang nabi yang sekaligus raja, dan nanti kita akan ambil pelajaran. Ini sudah selesai pilpres, kita ingin bicara apa adanya dan apa yang seharusnya. Jika Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik, karena referensi kepemimpinan negerinya dia ambil dari Al-Quran. Di mana dia? Dari Kanjeng Nabi Sulaiman. Kita tahu Sulaiman itu manusia yang sangat luar biasa. Dia suruh memilih antara istana, kerajaan, kekuasaan, harta kekayaan, dan pengetahuan. Dia memilih pengetahuan. Fa'utiyal mulka wal mal, sehingga beliau diberi kerajaan, kekuasaan, dan harta benda. Apa prestasinya? Yang pertama, kita ingin singkat saja. Sulaiman mengatakan, ya ayuhan nas 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wahai manusia, aku diajari oleh Allah bisa mengerti bahasa burung. Sulaiman bisa komunikasi dengan semua lapisan masyarakatnya, burungnya, semutnya, macannya, ularnya, kambingnya, semua akrab dengan Nabi Sulaiman. Dia adalah seorang presiden yang akrab dengan seluruh lapisan masyarakat. Dengan rakyat kecil dia biasa dekat-dekat, bahkan anak kecil juga kalau digendong akan tersenyum. Dengan para kiai dia akrab, bahkan tangannya dicium-cium. Dengan santri-santri dekat, bahkan dia bersama-sama bagi-bagi sepeda barangkali kalau sekarang. Itulah Sulaiman. Saking akrabnya di masyarakat, ada salah satu aktivitas Sulaiman yang tidak pernah dilakukan Nabi sebelumnya. Apa? Hatta idza atau ala watin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu taqulu masakinakum la yakimanakum Sulaiman wa junuhu wa hum la yash'urun. Sulaiman terbiasa belusukan turun sampai ke lembah-lembah semut. Apa itu lembah semut? Lembah semut itu menurut para mufassirin memang tempat semut, tapi ini bisa diartikan dengan kelompok manusia yang terpinggirkan, yang selama ini tidak pernah diurus oleh para pemimpin sebelumnya. Dia berada di pelosok paling ujung sebuah negara, tapi yang jelas bisa jadi lembah semut adalah satu daerah yang menghasilkan sarang semut model Papua dan sebagainya. Sulaiman datang di tempat itu. Ketika datang di tempat itu Sulaiman, lalu terjadilah demo besar-besaran rakyatnya. Pemimpin semut berkata kepada rakyatnya, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, rakyat kami semua, masuk rumah kalian semua. Jangan-jangan Sulaiman nanti menginjak-injak kamu, mereka tidak menyadari. Rupanya para semut punya kesimpulan dan punya asumsi bahwa kalau pejabat datang selama ini ke daerah itu melakukan penggusuran tanah, membuka proyek besar, mengekspor sumber daya alamnya, sementara masyarakat sekitar hanya kedapatan limbahnya saja. Mereka sangat takut dengan datang Sulaiman. Jangan-jangan melakukan itu penggusuran tanah, padahal bisa jadi Sulaiman datang hanya akan bagi-bagi sertifikat tanah. Amalan yang dimuliakan, ketika mendengar ada demo semut yang begitu ramai, Sulaiman tidak marah, dia cuma hahaha tersenyum. Dia tahu kenapa tidak usah marah. Padahal wa usyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayr fahum yuzaun. Tentara di tangan dia, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara di tangan Sulaiman. Dia bisa perintahkan untuk menembak dan menangkapi para pendemo. Tidak, Sulaiman bahkan tersenyum bertemu dengan mereka. Memang Sulaiman orangnya lemah lembut, tidak pernah marah, tidak pernah gebrak-gebrak. Apa hebatnya Sulaiman? Kabinetnya sangat luar biasa. Bukan cuma manusia biasa, jin diangkat jadi menterinya, burung dimasukkan dalam kabinetnya. Apa itu jin? Lihat, wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Bahkan setan pun diangkat menjadi kabinetnya. Apa itu setan? Setan adalah makhluk yang tidak jelas, ini laki-laki apa perempuan. Tapi oleh Sulaiman diangkat menjadi menteri kelautan, saudara-saudara. Dan itu sukses besar. Burung juga tidak dihinakan oleh Sulaiman. Terbukti di antara karyawannya ada seekor burung yang namanya Hudhud. Apa itu burung? Burung dihargai, dihormati oleh Sulaiman. Burung itu makhluk kecil yang pergi pagi pulang petang, seharian dia bernyanyi di panggung-panggung, artis penyanyi dangdut atau seperti Mas Sastro. Sulaiman tidak menghinakan, mereka dihargai. Sebab siapa tahu di antara para penyanyi dangdut ada yang juga bikin partai walaupun tidak masuk. Tapi yang menarik, saya ingin lebih cepat, karena tahu Pak Menteri ini sudah mengorbankan waktu yang sedianya jam 9 akan terbang ke Jeddah. Beliau demi kalian, demi kita, demi Ummul Qura mundur terbangnya sampai tengah 5 sore. Apa hebatnya Sulaiman? Wali Sulaiman rihu ghuduwha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr
Sulaiman itu punya kehebatan. Kalau biasanya manusia berjalan satu hari, satu tempuh itu 1 bulan lamanya, oleh Sulaiman dipercepat menjadi cuma 1 hari. Orang lain sebelumnya kalau berjalan 1 bulan, Sulaiman 1 hari. Artinya apa? Sulaiman sangat memperhatikan transportasi. Karena apa? Infrastrukturnya diberesin. Yang biasanya ke Jawa Timur 20 jam, sekarang sampai Surabaya cuma 10 jam. Itulah Sulaiman. Tapi apa dikira ketika Sulaiman berhasil membangun negeri seperti itu, kemudian semuanya diam? Tidak. Ada orang-orang yang tidak senang. Siapa mereka? Tukang-tukang sihir. Apa itu sihir? Tukang manipulasi data. Apa sihir? Tukang edit video. Apa sihir? Tukang bikin hoax dan sarasen. Itu mereka tidak cocok dengan Sulaiman. Apa yang mereka lakukan? Mereka pintar ketika Sulaiman masih berkuasa. Mereka kemudian membuat 3 organisasi. Yang pertama, tim gabungan pencari fakta. Yang kedua, yang disebut dengan ikatan wartawan tukang sihir. Dan yang ketiga, mereka mengirimkan kadernya untuk menjadi PNS, pegawai negeri Sulaiman. Jangan dikira kiri kanan Sulaiman itu pengikutnya semua. Tidak ada orang munafik kiri kanan Sulaiman. Saya tahu orangnya, tapi nggak boleh menyebutkannya. Dikirimkanlah di PNS Sulaiman, ditugaskan untuk menggali di bawah kursi Sulaiman, menyimpan alat-alat sihir. Aman terkendali karena mereka begitu pinter. Sulaiman sedang belusukan ke daerah, sedang berkunjung pondok-pondok pesantren, dia nyimpan alat-alat sihir. Ketika Sulaiman sudah wafat, mulailah mereka bekerja. Dikumpulkan tim gabungan pencari fakta, pura-puranya menggeledah di satu ruko, di saat bawah kursi Sulaiman maksud saya. Dia bongkar kursi Sulaiman, mendapatkan alat-alat sihir, kemudian keluar, diundanglah panelis dan penulis konferensi pers. Mereka mengatakan, saudara-saudara, ternyata Sulaiman berhasil menjadi pemimpin yang hebat, ditakuti rakyatnya. Sulaiman ternyata sahir, dukun santet, tukang sihir. Jadi selama ini Sulaiman itu tukang sihir. Masya Allah, Masya Allah. Dari kanjeng Nabi Sulaiman sampai datangnya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Sulaiman coret namanya, dibully, diganti menjadi tukang sihir. Besar jasanya tidak pernah dihargai. Kenapa? Kerjaan tukang sihir. Padahal yang nyimpen surat coblosan, maksud saya yang nyimpen alat sihir, dia juga. Kemudian yang membongkar, yang bikin video juga dia juga, yang memviralkan dia juga. Sulaiman yang difitnahnya. Sabar Pak Menteri, pasti ada yang bicara membelanya. Sampai akhirnya ketika kanjeng Nabi Muhammad sedang pengajian bicara tentang nabi-nabi, nyebut Nabi Sulaiman, orang Yahudi marah. Demo, memang kerjanya demo Yahudi itu. Muhammad ini memutar balik fakta. Dia sebut-sebut Sulaiman nabi. Wa ma kana illa sahiran. Dia adalah Sulaiman kecuali dukun sihir. Turunlah firman Allah. Wattabi'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Al-ayat seterusnya. Mereka bisa buruk sangka, membuli Sulaiman, menista Sulaiman, jelek-jeleki Sulaiman, itu karena informasi postingan yang mereka terima berdasarkan dari setan-setan. Sulaiman tidak pernah kafir. Yang kafir itu setan sendiri. Wong mereka yang ngajarin sarasen sama hoak, yang selama bikin berita bohong mereka sendiri, kok Sulaimannya disalah-salahkan. Tapi hebatlah, karena memang mereka kuasai medsos, akhirnya masyarakat terima informasi tadi. Masya Allah, Masya Allah. Dan hamba yang dimuliakan, untungnya Sulaiman tidak menyaksikan itu. Tapi Nabi Muhammad wajib menjelaskan. Wajib menjelaskan, harus dibenarkan. Yang salah tetap salah, yang benar mesti benar, walaupun tidak ada temannya. Jangan takut, Muhammad sendirian, yang lain tidak punya argumen. Saat ini Ummul Qura sendirian, tidak ada teman, tidak ada urusan. Kita punya Allah. Hamba yang dimuliakan, dan di antara prestasi dukun santet, apa namanya, tukang sihir itu apa? Yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji, memecah belah orang dengan pasangannya. Prabowo itu baik, Jokowi itu baik, kok diadu domba? Pasti kerjaan tukang sihir, tukang edit, tukang hoak di saudara-saudara. Dua-duanya baik, kita mengatakan mereka anak bangsa yang baik, tapi menjadi dikesankan Prabowo tidak baik, Jokowi tidak baik, pasti ini kerjaan tukang sihir. Oleh karena itu maka kita akan bersama-sama menghadapi mereka. Tukang sihirnya harus kita hukum. Apa hukumnya? Satu, membawa berita itu fasik, fasikon lah. Kalau sekarang mungkin siapa ya? Jangan disebut lah. Dulu fasikon kata Quran namanya.
Itu hukumannya apa? Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Orang yang menuduh orang lain melakukan keburukan, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tadi itu perempuan yang dizina, dituduh zina. 1, fajliduhum 80 jaldah, dicambuk 80 kali. Yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dia tidak boleh dipercaya ucapannya dan tidak boleh bicara di muka publik. Harus dihentikan mulutnya karena ini berbahaya. Kalau dia seorang anggota DPR, wajib dihentikan anggota DPR-nya. Kalau dia seorang pegawai negeri, wajib dipensiunkan dini. Yang ketiga, ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini hukuman orang yang menebar hoax. Harus tegas pemerintah, pecat kalau dia PNS, hentikan kalau dia pejabat, berhentikan kalau dia anggota wakil rakyat, anggota DPR. Yang kedua, pilihannya agak berat memang. Tukang memutar balik fakta itu sahir, tukang sihir yang memutar balik, mengolah dan mempengaruhi orang lain. Apa hukumnya? Haddus sahir darbuhu bis-sayf, darbuhu bis-sayf. Seorang tukang sihir penebar hoax, hukumannya pancung lehernya dengan pedang, baru aman negeri ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك